Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Sesuai dengan tema Natal kita tahun 2024 dari Sinode GPIA, yaitu menanti penggenapan janji Allah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi tema Natal kita pada tahun ini adalah menanti penggenapan janji Allah. Jadi kita semua ini ada di dalam masa penantian penggenapan janji Allah. Tentunya kita sebagai manusia itu paling senang ketika dijanjikan sesuatu. Tetapi ingat, janji manusia itu hanya semanis di bibir saja. Ada yang dia genapi, ada yang lupa, atau ada yang pura-pura lupa. Itu janji manusia. Janji manusia itu kalau orang dengar sampai juta telinga, jangan sampai simpan di dalam hati. Karena kalau orang simpan di dalam hati, kalau nyendak jadi orang jadi apa? Kecewa. Tetapi ada satu janji yang tidak pernah orang kecewa, yaitu janji Tuhan dalam orang kehidupan. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya kepada janji Tuhan, yaitu kelahiran Yesus sebagai nubuatan yang digenapi sebagai dasar yang kokoh untuk penggenapan janji Allah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu akan lahir bagi kita seorang bayi yang nantinya dia akan memerintah menjadi raja. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 di situ dikatakan, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan ada juga di dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi setiap 25 Desember kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah nubuatan yang sudah tergenapi, yaitu dengan kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang ini kita sementara dalam masa penantian, yaitu janji Tuhan Dia akan datang pada kali yang kedua, yaitu ketika Dia datang, Dia akan menjemput saudara dan saya. Di dalam masa penantian ini tentunya kita merasa Tuhan lama Tuhan mau datang. Dari sejak kita baru lahir sampai tua begini bilang, oh Tuhan mau datang, Tuhan ya datang-datang. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan adalah iman kita, kepercayaan kita tetap kepada Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Tentunya Tuhan menghendaki kita, yang Dia cari adalah apa? Buahnya. Karena ketika Tuhan datang, Dia tidak menemukan iman di bumi, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, yaitu Tuhan kalau Dia masih belum datang, yaitu Dia sabar terhadap saya dan saudara. Karena di sini dikatakan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada binasa, yaitu Tuhan
Kalau hari ini, saat ini kita sudah jauh dari Tuhan, kita masih ada kesempatan. Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup, yaitu kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Karena di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yaitu di sini dikatakan ketika kita dengan rendah hati berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan apa? Mendengar doa kita. Tuhan apa? Mengampuni dosa kita. Dan Tuhan berjanji memulihkan kehidupan kita. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu di sini dikatakan akan tiba hari Tuhan seperti pencuri. Seperti pencuri, yaitu artinya kita tidak tahu DP kapan Tuhan datang, itu kita tidak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga, yaitu seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh tidak menyiapkan minyak, tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia selalu apa? Menyiapkan minyak di dalam kehidupannya, yaitu dia tetap memelihara imannya, memelihara Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupannya, memelihara firman Tuhan. Jadi marilah kita menjadi apa? Gadis-gadis yang bijaksana, karena kita semua ini adalah apa? Mempelai apa? Kristus. Mempelai wanita atau pria? Kita semua adalah mempelai wanita, dan Kristus adalah mempelai pria. Ketika harinya akan tiba, kita akan dijemput. Dan terkadang kita berpikir begini, Tuhan mau datang masih lama leh, biar Jo masih boleh berfoya-foya, masih boleh kita hidup di dalam dosa. Tetapi jangan kita berpikir begitu, saudara. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil pulang. Jangan harap-harap kita ini masih muda, kita ini masih suka berbuat dosa. Tetapi di luar banyak sekali kita lihat, mau anak-anak, mau orang muda, orang tua dipanggil pada saat yang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil pulang. Marilah kita hidup di dalam apa? Pertobatan. Karena ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mendapati kita ini adalah orang-orang yang setia, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di sini dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita semua di sini bukanlah orang-orang yang suci. Karena apa? Di dalam perkataan, perbuatan hari-hari, terkadang kita tanpa sadar itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau kita ini adalah orang-orang yang apa? Dibenarkan di dalam Kristus. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu di kayu salib, yaitu dia menebus dosa saya dan saudara. Kita ini adalah orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita. Oleh karena itu kita harus menghargai betapa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan kita hidup apa? Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang santai-santai, saudara. Hari-hari ke depan ini masih misteri 2025. Yang pasti kita memasuki masa-masa yang apa? Sukar. Marilah kita hidup, jangan hidup lagi di dalam dosa. Berbalik dan bertobat dari segala apa? Dosa-dosa kita. Hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup apa? Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang masih santai-santai, jangan terlalu santai. Mari jam-jam ibadat orang datang di ibadah. Yang lalai baca firman, mari kembali lagi baca firman Tuhan. Karena apa? Hanya firman Tuhan yang apa? Berikan orang kekuatan hari-hari ini. Ada ibu-ibu yang dia naik di IT atau di mana,
dia mencoba untuk bunuh diri, saudara. Dan untungnya ada security yang cepat ambil itu ibu. Dan ini ibu, dia ada percobaan untuk apa? Bunuh diri. Karena apa? Kita tidak tahu, mungkin hari-hari ini persoalan semakin berat, masalah, beban. Dan kita lihat kalau orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak datang berseru, bersandar kepada Tuhan, jadinya apa? Dorang tidak mampu mengatasi apa? Masalah sendiri. Jadi dorang mau mengatasi masalah dengan apa? Dorang pikir, lebih baik bunuh diri Jo, supaya apa? Supaya kelar dorang masalah. Tetapi dorangnya sadar yang mana di alam sana itu adalah masalah dan menghadapi kekekalan. Di dunia ini hanya sementara, tetapi kalau di sana dorang menghadapi kekekalan yang selama-lamanya. Dan biarlah di hari Natal ini, kalaupun orang boleh merayakan dengan sederhana, mengucap syukur je kepada Tuhan. Yang penting orang sehat-sehat, yang penting orang baku-baku baik di antara keluarga. Saling apa? Mengampuni. Karena apa? Kalau orangnya mengampuni, bagaimana Tuhan mau ampuni orang pedosa? Tuhan so ampuni pat orang 2000 tahun yang lalu. Kalau orangnya saling mengampuni, mengasihi, bagaimana Tuhan mau ampuni pat orang? Jadi biar orangnya baju baru, sepatu baru, biar orang pe minuman cuma sedikit, biar cookies cuma sedikit, tetap apa? Mengucap syukur. Yang penting apa? Orang semua masih boleh baku dapat satu dengan yang lain, masih boleh baku dapat saudara bersaudara, masih boleh baku saling membantu, menolong. Dan kalau orang hidup rukun dan damai, itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Natal ini bukan berbicara tentang pakaian baru, sepatu baru, ini baru, itu baru. Orang kalau keluar kalau tanggal 23, aduh memang sama macet di segala sisi. Karena apa? Semua dari gunung-gunung turun, dari gunung Tumpak, dari gunung Lokman turun, semua mencari apa? Baju baru dan sepatu baru. Ada yang pakai backup, so di situ so rantang-rantang, tikar, bantal. Karena apa? Orang apa? Mencari pakaian baru. 1 tahun 1 kali orang bilang. Tetapi apa? Tidak ada salahnya selagi ada. Tetapi kalau tidak ada, jangan bapak paksa. Jadi kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini tidak diperpanjang, tetapi biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita semua hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam iman kita, menjaga kekudusan kita, sehingga kita semua di dalam masa penantian penggenapan janji Allah, kita semua tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan.